macam tadi ada menilai kondisi ekonomi seperti sekarang dan saat ini dan gimana langkah-langkah untuk mempercepat ekonomi supaya recover lagi, tumbuh lebih cepat gitu kira-kira. Tadi ada paparan Bapak sampaikan ke Presiden nggak? Saya nggak ada, saya dengar aja. Saya dengar. Pak, bicara soal Pak, ada komitmen dari pemerintah nggak sih Pak untuk menjaga defisit tetap di 3% sesuai APBN gitu Pak? 3%? Ada. Gimana? Apakah nanti ada arahan lain untuk mungkin dinaikkan lagi? Nanti kita lihat perkembangan. Tapi sementara kan terikat undang-undang kan, kita ikut undang-undang yang ada. Batasnya kan 3% kan. Pak, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa Pak strategi? Kalau di LP saya bisa ngomong sembarangan, saya nggak bisa di kamera. Banyak kritik tuh Sedikit aja Pak mungkin gambaran besarnya Pak, gambaran besarnya Pak mungkin. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya. Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep itu. Kalau ngomong itu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kita kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju Pak untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang, katanya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Soal burden sharing udah ada mulai gimana Pak? Saya belum bicara burden sharing. Tapi ada kekhawatiran menambah risiko inflasi gimana Pak? Kalau saya nanya dia ntar dimarahin, so tau nanya. Jadi gini, inflasi itu boleh kan, saya dosen juga waktu itu. Tumbuhnya cepat, kalau ekonomi tumbuh cepat baru inflasi, bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Kita 6,5 sampai 6,7, jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull